Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman ekosistem. Ya, untuk ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Ya, untuk yang pertama akan kita bahas mengenai tipe-tipe ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu plankton terdiri atas fitoplankton dan subplankton. Organisme ini dapat berpindah tempat secara pasif karena berpengaruh terhadap pengaruh arus air. Kemudian contohnya itu ada ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua itu ada nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan dan katak. Yang ketiga itu ada neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga, air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Kemudian yang keempat itu ada bentos, merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Yang terakhir itu ada peripiton, merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk yang pertama, ekosistem air tawar itu ciri khasnya memiliki kadar garam yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral, merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Kemudian zona limnetik merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Zona profundal merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Kemudian ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki kadar garam yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Terdapat arus air laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin. Itu perbedaan densitas air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Kemudian berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona. Itu ada zona fotik, merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari, kedalaman air kurang dari 200 meter. Organisme yang mampu berfotosintesis banyak terdapat di zona fotik. Kemudian ada zona twilight, merupakan daerah dengan kedalaman air 200 sampai 2000 meter. Cahaya matahari remang-remang, tidak efektif untuk fotosintesis, kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian ada zona afotik, merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari sehingga selalu gelap. Kedalaman air lebih dari 2000 meter. Pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga ke tengah laut, yaitu ada zona litoral atau pasang surut, merupakan daerah yang terendam saat terjadi dan seperti daratan saat air laut surut. Ada zona neritik, merupakan daerah laut dangkal kurang dari 200 meter. Zona ini dapat ditembus cahaya matahari dan dihuni ganggang laut dan ikan. Kemudian yang ketiga ada zona batial, merupakan kedalaman air yang memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter.
dan keadaannya remang-remang. Di zona ini tidak ada produsen, melainkan dihuni oleh nekton, misalnya ikan. Zona abisal merupakan daerah palung laut yang keadaannya gelap. Kedalaman air di zona abisal lebih dari 2000 meter. Zona ini dihuni oleh hewan predator, detritivor atau pemakan sisa organisme, misalnya pengurai. Kemudian untuk macam-macam ekosistem air laut, yang pertama itu ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan produsen. Kemudian ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain hewan terumbu karang, hewan spons, moluska, bintang laut, ikan, dan ganggang. Kemudian kita lanjut ke ekosistem estuari. Ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Salinitas air di estuari lebih rendah daripada di air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar. Di daerah estuari dapat ditemukan tipe ekosistem yang khas, yaitu padang lamun dan hutan mangrove. Untuk padang lamun merupakan habitat pantai yang biasanya ditumbuhi seagrass. Tumbuhan ini memiliki rizom dan serabut akar, batang, daun, bunga, bahkan ada yang berbuah. Seagrass tumbuh menyebar membentuk padang rumput di dalam air dengan perpanjangan rizom. Jenis hewan di padang lamun antara lain kepiting renang, udang, dan penyu. Kemudian untuk ekosistem hutan mangrove terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman bakau. Kemudian tumbuhan bakau memiliki akar yang kuat dan rapat untuk bertahan di lingkungan berlumpur yang mudah goyah oleh hempasan air laut. Akar nafasnya berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Kita lanjut untuk ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu sesuai dengan namanya, ekosistem ini memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Organisme dominan di sini yaitu ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Kemudian untuk ekosistem pantai pasir, ya terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Vegetasi atau tumbuhan yang dominan adalah formasi Pes Caprai dan formasi Barringtonia. Formasi Pes Caprai terdiri atas tanaman berbatang lunak dan berbiji atau disebut juga terna. Misalnya Ipomoea, Pes Caprai, Vigna marina, dan Spinifex litoreus. Kemudian untuk formasi Barringtonia terdiri atas perdu dan pohon. Misalnya Barringtonia asiatica. Kemudian hewan yang hidup di pantai pasir misalnya ada kepiting dan burung. Itu untuk ekosistem air laut. Kemudian kita masuk ke ekosistem daratan, ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan ketinggian tempat dari permukaan air laut. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis mempunyai spesifikasi abiotik seperti memiliki siraman hujan yang sangat deras, antara 200 sampai 450 cm per tahun. Setiap tahun matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk bioma gurun, terdapat di daerah tropika. Ciri-ciri bioma gurun yaitu gersang dan curah hujan rendah, suhu siang hari tinggi sehingga penguapan juga tinggi, sedangkan malam hari suhu sangat rendah. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Kemudian tumbuhan semuanya yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tanaman atau tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain itu ada rodentia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Kemudian untuk bioma padang rumput, bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik.
Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Peresapan air tinggi dan drainase cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herba dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembaban. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu dingin, semi, panas, kemudian dan gugur. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Kemudian ada bioma taiga, yaitu memiliki ciri-ciri suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain mus, beruang hitam, burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Jadi bioma taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Kemudian ada bioma tundra, yaitu terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum sp, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Pada umumnya, tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas. Semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya itu ada rusa, rusa kutub, beruang kutub, dan insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. Kemudian ada sabana, merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Misalnya di Kenya atau Afrika dan Australia Utara. Sabana dibedakan menjadi dua macam, yaitu sabana murni, yaitu ada satu jenis pohon, dan sabana campuran beberapa jenis pohon. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Demikian untuk video keanekaragaman ekosistem. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.